Kisah teladan generasi terbaik. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kisah teladan generasi terbaik. Abdullah bin Jahsy, sosok pertama yang dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Salah seorang sahabat yang menjadi tokoh kita kali ini adalah seorang yang memiliki hubungan kuat dengan Rasulullah SAW. Ia juga termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Ia adalah putra dari bibi Rasulullah SAW yang bernama Umaymah. Umaymah ini adalah putri dari Abdul Muthalib. Ia juga ipar Rasulullah SAW. Saudarinya yang bernama Zainab bintu Jahsy adalah seorang istri Rasulullah SAW. Selain itu, ia adalah orang pertama yang diserahi bendera perang dalam Islam. Kemudian, sejak saat itu, ia terkenal dengan sebutan Amirul Mukminin. Abdullah bin Jahsy masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk Darul Arqam. Dan tak kala Rasulullah memberikan izin hijrah bagi kaum muslimin ke kota Madinah demi menyelamatkan agama mereka dari siksaan Quraisy, Abdullah bin Jahsy adalah orang kedua yang berhijrah. Tak ada yang mendahului dirinya untuk mendapatkan keutamaan ini selain Abu Salamah. Hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan negeri kelahiran karena Allah Subhanahu wa taala, bukanlah perkara asing lagi baru bagi Abdullah. Sebelumnya, ia dan beberapa keluarganya telah berhijrah ke negeri Habasyah. Namun, hijrah ke negeri Madinah ini lebih luas dan mencakup segenap keluarganya. Istri dan seluruh kerabatnya ikut, bahkan seluruh anak dan ayahnya, baik laki-laki maupun perempuan, yang tua maupun yang muda. Rumah dan keluarganya adalah rumah Islam, kabilahnya adalah kabilah yang beriman. Sehingga ketika mereka meninggalkan kota Mekah menjadi negeri yang kosong lagi hampa, seolah tak ada seorang pun di dalamnya. Tak ada lagi perbincangan di rumah-rumah. Semua itu karena hijrahnya keluarga besar Abdullah bin Jahsy. Tak lama setelah hijrahnya Abdullah bin Jahsy dan orang-orang yang bersamanya, para pemuka Quraisy di antara Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah berkeliling ke pelosok kota Madinah. Mereka ingin mengetahui orang-orang muslim yang telah hijrah maupun yang tetap tinggal di kota itu. Utbah pun melihat rumah-rumah Bani Jahsy. Sepoi-sepoi angin membawa debu-debu pasir mendembus rumah-rumah itu serta mengutuk pintu-pintunya. Utbah berkata, rumah-rumah mereka sekarang menjadi kosong, menangisi para penghuninya. Kemudian Abu Jahal menjawab, siapakah mereka sampai rumah-rumah pun menangisi mereka? Lalu Abu Jahal meletakkan tangannya pada rumah Abdullah bin Jahsy, rumah terindah dan terbagus. Dia mulai berbuat semaunya terhadap harta dan perhiasan yang terdapat di dalamnya, seolah dia adalah pemiliknya sendiri. Sampailah berita itu kepada Abdullah bin Jahsy. Ia pun mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, tidaklah engkau rida jika Allah Subhanahu wa taala memberimu rumah di surga? Kemudian Abdullah menjawab dengan mantap, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah membalas, engkau pasti akan mendapatkannya. Gembira lagi bahagia, itulah yang ia rasakan mendengar sabda Rasulullah. Abdullah bin Jahsy senantiasa tinggal di kota Madinah setelah 2 hijrah yang ia lakukan, hijrah ke Habasyah dan Madinah. Setelah berbagai siksaan dan gangguan dari orang-orang Quraisy, ketenangan dan kelapangan senantiasa ia dapatkan selama tinggal bersama orang-orang Ansar. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah ujian kepadanya. Ujian paling keras yang ia rasakan semenjak masuk Islam. Marilah kita cermati bersama ujian-ujian keras lagi pahit itu. Rasulullah SAW mempercayakan 8 orang sahabat
untuk memimpin pasukan pertama dalam Islam. Termasuk 8 orang itu adalah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, aku akan jadikan orang yang paling sabar dengan kelaparan dan kehausan yang akan memimpin kalian." Setelah itu, Rasulullah mempercayakan bendera perang pada Abdullah bin Jahsy. Oleh karena itu, sebutan dan gelar Amirul Mukminin pertama disematkan kepadanya. Rasulullah yang mulia memberikan arahan dan bimbingan kepada Abdullah. Kemudian beliau memberikannya sebuah surat, seraya berpesan agar tidak membukanya kecuali setelah 2 hari perjalanan para pasukan. 2 hari berlalu, Abdullah akhirnya membuka surat itu. Di dalamnya tertulis, "Jika engkau melihat surat ini, teruslah berjalan hingga mencapai daerah Naqlah antara Taif dan Mekah. Kemudian lakukanlah pengintaian terhadap Quraisy, lalu beritahu kami kondisi mereka." Selesai membaca surat itu, Abdullah berkata, "Baiklah wahai Nabi Allah." Kemudian ia berkata kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya Rasulullah memerintahkanku agar terus berjalan hingga daerah Naqlah untuk mengintai pasukan Quraisy. Setelah itu aku akan memberitahu beliau kondisi mereka. Beliau juga melarangku untuk memaksa kalian agar ikut bersamaku. Maka, barang siapa yang menginginkan gelar syahid, mari ikut bersamaku. Sedangkan yang tak menginginkannya, maka silakan kembali dan tidak akan ada yang mencelanya." Para sahabat-sahabat yang lain menjawab, "Kami akan taat dan patuh kepada Rasulullah. Sungguh, kami akan mengikutimu sebagaimana perintah Nabi Allah kepadamu." Pasukan itu berjalan hingga tiba di daerah Naqlah. Mereka pun melakukan pengintaian di sela-sela celah dan mulai menunggu kabar pasukan Quraisy. Ketika itu, mereka melihat kafilah dagang Quraisy. Di antara kafilah itu ada 4 orang yang mereka kenal. Mereka membawa barang dagangan milik kaum Quraisy seperti kulit, kismis, dan berbagai barang lain yang biasa dibeli oleh orang-orang Quraisy. Pasukan muslimin bermusyawarah. Hari itu adalah hari terakhir bulan Haram. Mereka berkata, "Kalau kita memerangi mereka di bulan Haram, pastilah hilanglah keharaman bulan ini. Dan semua bangsa Arab pun akan marah. Namun, kalau kita membiarkan mereka, pasti mereka akan masuk ke negeri haram dan mereka akan masuk di bawah keamanan kita." Musyawarah terus berlanjut hingga keputusan bulat bahwa mereka akan memerangi kafilah dagang Quraisy tersebut dan merampas segala barang dagangan mereka. Akhirnya, 1 orang terbunuh, 2 orang tertawan, dan 1 orang berhasil melarikan diri. Abdullah bin Jahsy dan para sahabat menggiring para tawanan dan kafilah menuju Madinah. Sampailah mereka di hadapan Rasulullah SAW. Setelah mengetahui perbuatan mereka, beliau sangat mengingkarinya. Rasulullah berkata, "Demi Allah, aku tidak menyuruh kalian untuk berperang. Aku hanya menyuruh kalian untuk mencari berita tentang Quraisy dan mengintai mereka saja." Rasulullah SAW membiarkan 2 tawanan tadi beserta para kafilah tanpa mengambil apapun dari mereka. Saat itu, bersedilah Abdullah bin Jahsy beserta para sahabatnya. Seakan mereka telah binasa karena telah menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Kondisi bertambah parah. Sesak lagi sempat mereka rasakan ketika kaum muslimin lain melontarkan celaan dan cemooh. Lebih dari itu, berita ini sampai kepada kaum Quraisy. Mereka menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk mencela Rasulullah. Suku Quraisy berkata, "Sesungguhnya Muhammad telah menghalalkan bulan haram. Ia telah menumpahkan darah, merampas harta, serta menahan jiwa pada bulan tersebut." Jangan Anda tanya lagi betapa sedih dan gulana perasaan yang dialami oleh Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya. Sungguh, sangatlah berat rasa bersalah yang mereka pikul. Kondisi semakin sulit, ujian yang menimpa Abdullah semakin berat. Kabar gembira datang dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha dengan perbuatan mereka. Sekali lagi, jangan Anda tanyakan betapa bahagianya perasaan mereka. Orang-orang menerima mereka dengan baik. Dengan cepat, kabar gembira itu mereka sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sebuah ayat terkait dengan perbuatan mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Rasulullah SAW pun merasa tenang. Beliau lalu mengambil ghanimah dari para kafilah dan menebus 2 orang tawanan itu. Beliau telah ridha terhadap perbuatan Abdullah dan teman-temannya. Inilah awal pertempuran besar dalam kehidupan kaum muslimin. Juga awal ghanimah yang mereka dapatkan dalam Islam. Dalam perang itu juga, seorang musyrik pertama berhasil ditumpahkan darahnya oleh kaum muslimin. 2 orang tawanan itu juga merupakan tawanan pertama kaum muslimin. Tak hanya itu, disitulah bendera perang pertama yang diserahkan oleh tangan Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Jahsy adalah orang pertama yang menyandang gelar Amirul Mukminin. Kisah teladan generasi terbaik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kisah teladan generasi